dahsyat. Amin. Saya akan memulai dengan kalimat yang kita semua harus benar-benar memahami. Kalau kita memahami berarti kita bisa melakukan. Kalau kita tidak memahami, kita tidak bisa melakukan. Saya akan memulai dengan kalimat ini. Esensi apakah yang paling dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia seumur hidupnya? Hal yang paling pokok, yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia, terutama anak Tuhan, apapun situasi dan kondisi. Apa? Hal yang paling pokok apa yang dibutuhkan orang percaya dalam situasi kondisi apapun juga dalam seumur hidup. Kalau hidup kita tergantung situasi kondisi, akan stres. Lalu COVID-19 sudah mulai pusing. Karena kita tidak pernah tahu esensi. Saudara, esensi itu hal yang paling pokok yang kita butuhkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, apapun situasi kondisi kita. Kalau kita ngerti esensi ini, akan ada beda orang yang menyembah Tuhan dengan yang tidak menyembah Tuhan. Yang paling dasar, simple. Kalau dulu orang dengar kalimat ini, yes, haleluya. Sekarang kalau saya ngomong begini, orang sudah apa esensi? Sangat simpel. Percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatmu, maka kau akan menggenapi firman Tuhan. Percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka saya akan menggenapi kebenaran firman. Amin. Harus nggak seumur hidup itu? Hah? Makanya kita akan pahami kebenaran firman ini. Kalimat percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, maka aku akan menggenapi firman Tuhan. Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Walaupun saudara-saudara jemaat yang streaming di rumah juga siapkan Alkitab, kita akan membahas ayat ini supaya kita bisa memahami ayat ini. Saya ingin kasih tahu 3 kejadian yang berbeda, tetapi memiliki pesan yang sama. Dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23 ada 3 kejadian yang berbeda, tetapi dengan pesan penekanan yang sama. Ini yang harus menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekali percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita, apapun situasi dan kondisi. Itulah hal yang paling esensi. Saya akan memulai membacakan. Perhatikan apa hal yang sama dalam 3 perikop ini. Ada yang sama, persis. Perhatikan. Semua yang di rumah juga tolong buka Alkitabnya dan baca, perhatikan ayat. Saya akan memulai dengan ayat 13 sampai ayat 15. Matius pasal 2. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 15, perhatikan. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ayat 16 sampai ayat 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu.
Perhatikan ayat 17. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Berikut yang ketiga, Kejadian ketiga ayat 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Perhatikan ayat 23. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Apa tiga perikop yang berbeda, kejadian berbeda, tapi message sama? Yusuf Maria melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan digenapi dalam kehidupan. Inilah yang harus menjadi esensi. Jangan ragukan penyertaan Tuhan. Jangan ragukan mukjizat Tuhan. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatmu. Sudah pasti. Jangan fokus itu percaya. Kalau kita percaya, firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Apapun situasi dan kondisi. Ini esensi. Orang sih ngomong enak, jangan takut. Agama lain juga ngomong jangan takut. Dan orang bisa fokusnya ke situ. Iman apa? Kalau Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatku, berarti apa? Pahamin itu kalimat itu. Kembali esensi. Sekarang banyak orang kalau saya kembali percaya saja, percaya yang beri kita menang. Oh haleluya. Sekarang enak aja percaya. Oh perdebatan itu kemana itu logisnya? Hati-hati, itu esensi. Makanya nanti kita akan bahas yang namanya percaya Yesus Kristus itu apa. Amin. Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kita sedang berkata apa? Yesus Tuhan berdaulat atas hidupku, berkuasa atas hidupku, dan bertanggung jawab atas hidupku. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau Juru Selamatku berarti apa? Kalau saudara percaya tidak akan pernah minta. Dan kita percaya bukan untuk diberkati. Sombong sekali loh, nanti yang diberkati hanya orang Kristen atau yang tidak berdoa nggak berkati, hati-hati. Indonesia akan diberkati kalau kita menggenapi firman Tuhan. Amin. Jangan hanya kita diberkati, bagaimana dengan tetangga kita. Tapi kalau firman Tuhan digenapi karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita, lingkungan kita, dan bangsa ini. Tapi kalau kau hanya diberkati, belum tentu bangsa ini diberkati. Kembali lagi esensi, ini esensi. Percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan digenapi dalam hidup. Saya akan membahas satu persatu. Ayat 13 sampai 15. Kita lihat. Melalui ancaman dan bahaya. Kalau kita percaya Yesus Kristus firman Tuhan akan digenapi dalam hidup. Kalau saudara lihat tadi kita, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Sejak bayi dia sudah Tuhan. Dan Yusuf Maria tahu ini adalah Tuhan. Tapi kok takut mau dibunuh, harus nyingkir. Logisnya, kok Tuhan lari? Mau dibunuh kok malah lari? Bisa nggak Bapak menjaga? Bisa nggak para malaikat menjaga?
Mestinya spektakuler rasanya gimana? Yang namanya spektakuler kalau dibikin film ini. Herodes mau membunuh, menyerang rumahnya Yusuf Maria, ada siapa? Ada penjaga, mati semua Herodes. Itu baru film yang paling laku. Tapi kenyataannya malah disuap. Menyingkir. Logis kan? Ini kurang iman ini. Kurang iman ini. Udah mulai perdebatan. Pinter teologi semua, pinter dokter semua tuh, pengamat hebat semua. Apalagi WhatsApp, Facebook, jangan ikut-ikut ini. Saudara lihat, ini Tuhan loh. Percaya nggak Yesus tuh? Tapi disuruh apa? Menyingkir, lari. Tapi tidak. Yusuf Maria tahu ini adalah firman Tuhan. Amin. Dia tahu ini adalah firman Tuhan. Mari kembali apapun yang mengancam kita. Kalau kita fokus kepada apa kata firman Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus berarti percaya. Karena pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama sebenarnya firman itu telah menjadi manusia. Hati Yesus di mana? Perkataan Yesus di mana? Saudara mau percaya? Percaya Alkitab ini tanpa salah. Amin. Alkitab ini masih berkuasa kan? Masih tidak berkuasa. Terus pegangan hidup kita apa? Tadi kita pujinya firman-Mu yang berkuasa untuk apa? Firman yang di mana? Saudara percaya? Kita ingin melihat ini fakta. Kembali pegang firman, inilah sahut kita. Inilah yang membuat kita aman. Saudara mau lari kemana? Kalau sudah ada ancaman. Baru COVID, belum yang lain-lain. Dunia ini mau lari kemana? Saudara kembali kepada dasar firman. Mari hidup apa kata firman Tuhan. Yusuf Maria tahu waktu dia dengar firman, tapi ini adalah firman. Walaupun mungkin bertentangan dengan logikanya, kok malah lari katanya Tuhan. Tapi dia percaya pada firman. Taatnya. Tapi manakala Yusuf taat pada firman, dia menyingkir ke Mesir jauh itu. Nyingkirnya ke luar negeri lagi. Keluar. Tapi itu bukan persoalan itu, esensinya bukan nyingkirnya, larinya, bukan. Jangan didebatkan itu. Esensi itu adalah firman Tuhan, dia taat. Karena itu firman Tuhan dia taat, maka firman Tuhan dia digenapi. Amin. Indah. Jadi perdebatannya bukan larinya. Yusuf tahu dia lari karena itu perintah Tuhan. Tapi yang menjadi esensinya apa ya? Firman Tuhan dia apa ya? Digenapi. Jadi esensi di sini lah. Yusuf Maria tahu itu firman Tuhan dan dia taat itu firman. Makanya firman Tuhan apa? Digenapi. Amin. Kita rindu. Jangan hidup apa kata pendeta. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan ini. Amin. Saya mengajak kalian semua yang di rumah percaya firman. Makanya firman Tuhan itu bukan ini, bukan tag ya. Firman Tuhan ini namanya firman Tuhan. Baca ini, percaya ini. Kalau saudara baca ini, tidak akan pernah lupa. Pertama kita lihat. Kedua, kejadian kedua kita lihat. Akhirnya, ini Yesus sudah kira-kira berumur 1 tahun lebih. Ada pengumuman, dibunuh semua anak di bawah umur 2 tahun. Apa yang saya katakan tadi? Kejadian apapun di dunia ini sudah tertulis di mana? Sudah tertulis di mana? Kalau anak Tuhan heran, saya berkata nggak pernah baca Alkitab. Semua kejadian di dunia ini sebenarnya membuktikan firman Tuhan digenapi. Percaya? Percaya? Amin.
Dunia ini semakin baik atau semakin hancur? Penyakit semakin merajalela atau semakin berkurang? Kejahatan semakin meningkat atau semakin kurang? Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sekarang takut, heran, bingung kan? Belum gempa bumi di sana sini, bencana kelaparan, peperangan akan terjadi, ekonomi akan hancur. Lalu gimana? Baru COVID-19 perdebatannya sudah waduh. Tapi kan baca kitab enggak sih? Percaya semua kejadian apapun yang hebohnya, yang viralnya, yang menakutkan, yang menggemparkan, firman Tuhan sudah mengatakan. Jadi kembali apapun kejadian dunia membawa kita sungguh-sungguh firman Tuhan dahsyat dan luar biasa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Wah, nggak berlaku tuh lagu itu sekarang. Hati-hati, kita sudah lupa itu. Di mata Tuhan nggak kaget dengan COVID, kayak dengan bencana, kayak gereja malah kaget, aneh kan? Kalau saudara tahu firman Tuhan digenapi, nanti kita lihat sikap kita harus bagaimana. Saya mau mengajak apapun kejadian di dunia ini, firman Tuhan digenapi. Dan bahkan kalau lebih spesifik, apapun yang kalian alami, saya dan saudara alami yang terjadi, Yesus tahu, Yesus izinkan. Amin. Apa ada kebetulan dalam hidup kita? Tuhan menyertai, Tuhan ada di dalam diri kita. Yesus Immanuel. Sehingga apapun yang kuntal alamnya, apa yang kalian alami, Yesus tahu, Dia izinkan dan Dia kehendaki. Segala sesuatu dari siapa? Dari Dia. Maksudnya Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki. Untuk apa? Supaya kalian tahu benar firman Tuhan. Ayo kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Apakah penyakit menular hanya zaman ini? Ya, zaman dulu sudah banyak kan? Zaman akhirat sudah ada. Terus kalau kita takut, heran, sudah zaman dulu ada sebenarnya. Sekarang kenapa heboh? Ya karena semua pegang HP, semua jadi dokter, semua jadi teolog, semua jadi pengamat, kacau. SARS, kenapa dulu SARS lebih kejam, lebih mengerikan? Karena tidak ada Facebook, tidak ada WA. Hati-hati loh, Indonesia kadang-kadang hancur bukan karena corona, tapi karena roh ketakutan. Berdoa itu. Makanya kalau kalian masih sebut corona itu main roh ketakutan aja. Stop corona. Beritakan firman. Terutama yang ada di sini yang dengar. Udah WhatsApp, Facebook, jangan ngomong corona. Beritakan. Karena apa? Image corona apapun isimu yang baik-baik, yang namanya corona udah takut duluan. Karena namanya corona image-nya langsung apa? Wis jangan ngomong corona lagi, ngomong firman. Itu memang pasti terjadi. Itu kita harus hadapi, amin. Harusnya dihadapi. Jangan ngomongin. Hadapi dengan apa? Percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Dan kalau Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi bagi gereja. Oh, saudara kalian, mungkin kalau saudara zaman dulu itu waktu hidup di hidup, anak umur 2 dibunuh semua. Kira-kira gimana? Demo dah, protes. Tapi Alkitab katakan apa? Alkitab katakan apa? Demikianlah, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh saudara. Percaya apapun yang terjadi di dalam dunia ini, semua sudah ada di mana? Semua yang terjadi dalam dunia ini menggenapi apa? Bentuknya berbeda. Sekarang bentuknya COVID-19. Betul tidak? Percaya nggak saudara? Bencana kekinian. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat kembali kepada firman. Yang ketiga adalah kejadian 3.
Ya, dalam Kejadian ketiga. Ini lebih bagaimana lagi? Kita lihat ya. Ceritanya begini. Waktu Yusuf dan Maria tunangan menikah itu di Nazaret. Nah, waktu mereka mau melahirkan, karena ada sensus, karena Yusuf itu keturunan Daud, dia harus kembali ke Yerusalem. Itu Nazaret itu kota desa. Nazaret itu bagi orang Israel itu Yahudi udik, kotok, deso tenanan. Jadi sebutan Nazaret itu sebutan orang apa? Udik. Oh, orang udik. Anak kecil ini kan, anak kecil. Kalau kita dari udik, nanti dari mana? Desa itu masih lumayan. Udik itu yang benar-benar. Udah bisa melihat itu, kalau melihat model langsung, wah, kok ada begini ya? Ya dulu anak-anak saya dulu mahasiswa tahun 2000 datang itu dari desa, dari udik bener. Lihat lift heran, naik turun lift terus ini namanya udik. Ada lampu merah bisa nyala, terus berhenti. Wih, ada orangnya satu itu namanya udik. Bayangin, Yusuf Maria dari udik Nazaret. Karena sensus Yusuf harus kembali ke Bethlehem karena keturunan Daud. Udah berjalan. Nah, setelah di Bethlehem, Yesus lahir, harus pergi kemana lagi? Ke Mesir. Wah, enak nggak? Wah, enak. Itu Mesir zaman itu kota metropolitan. Bayangin dari Bethlehem, desa, tapi tidak udik, desa. Disuruh menyingkir ke Mesir, kira-kira seneng nggak? Dari udik, pelosok, Wonogiri atau di mana? Disuruh ke Jakarta mengungsi, seneng nggak? Dan mengungsi ke Mesirnya dengan uang banyak, emas, kemenyan, dan mur. Kira-kira gimana? Enak nggak Yusuf Maria? Enak nggak? Ingat, emas, kemenyan, mur itu tuh harta yang bernilai, itu dijual tuh mahalnya luar biasa. Bukan kemenyan-kemenyan Indonesia ya. Kemenyan itu sumber daripada rempah-rempah. Mur itu ini untuk minyak wangi itu mahal semua. Bayangin, senang nggak kalau dengar firman begitu? Dari desa suruh pergi ke mana? Ke Mesir. Kira-kira enak nggak? Ada duit banyak lagi. Bawa uang banyak. Hidupnya enak nggak? Oh, saya percaya Yusuf Maria, haleluya, sekarang fungsi nggak apa. Setelah di Mesir harus kembali lagi ke mana? Ke Israel, disebutkan tadi, betul? Pikirannya kalau ke Israel, uang banyak pastinya ke Yerusalem, betul kan? Dari pengalaman di kota besar nggak mungkin mau ke udik lagi kan? Oh enggak, kalau dari kota besar ke udik lagi, nggak mau. Pikiran Yusuf Maria, ke Israel pasti ke Yerusalem. Tapi waktu dia mau pergi ke satu, dia tahu di Yudea Arkelos rajanya mau membunuh, dia mulai takut. Dan dia kembali lagi ke mana? Ke udik. Kembali lagi ke mana? Ke udik. Tapi waktu dia kembali ke udik, firman Tuhan apa? Digenapi. Hal itu terjadi sebagai genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut siapa? Orang Nabi. Mungkin dengan COVID-19 atau kejadian-kejadian yang akan datang, kehidupan mungkin kembali lagi, ekonomi terganggu, kesehatan terganggu, apapun yang terganggu. Tapi percayalah, apapun kondisimu, semakin menurun, tetap firman Tuhan harus digenapi. Amin. Tapi sekarang namanya firman Tuhan digenapi harus kaya kan? Kemana saja tidak sakit, itu logika siapa ya? Hati-hati, itu sudah mau dunia. Orang dunia itu yang namanya hebat itu selalu gimana? Ingat, anak Tuhan yang namanya hebat, apapun kondisimu semakin menurun, yang penting firman Tuhan digenapi. Amin. Saya tidak tahu, mungkin dengan COVID kita tidak tahu berapa lama COVID-19. Amin. Kalau ini sampai mempengaruhi ekonomi, tetap percaya nggak firman Tuhan digenapi? Atau mulai tambah mengeluh? Yesus, Yesus, Yesus. Bapak Ibu,
Mari kita kembali. Apa esensi yang paling utama dalam kehidupan saya dan saudara? Percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Taati firman Tuhan digenapi. Kalau kau percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, apapun kejadian dunia ini tidak membuat kita heran, karena semua sudah tertulis dalam Alkitab. Apapun kehidupan kita dengan kejadian ini, semakin merosot. Yang penting firman Tuhan apa? Bukan kayak lagi esensi. Amin. Ini yang diperlukan sekarang. Ini yang diperlukan. Dan saya indah, perhatikan dalam pasal 2 ayat 22. Saya kutip juga ya. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes sayangnya, Yusuf takut ke sana. Lihat di sini digambarkan kata takut, merasa takut. I'm frightened, bukan fear. Proses takut itu dari merasa takut. Kalau merasa takut itu alami. Sekali lagi, merasa takut itu alami. Saudara merasa takut dengan pemerintah, harus merasa takut dengan pimpinan, alami. Waktu saudara mau menghadapi ujian, merasa takut. Waktu mau ujian zina, ada yang haleluya. Ujian zina, asik begitu. Pasti merasa takut itu alami. Nah, kalau merasa takut menjadi takut, itu yang tidak benar. Prosesnya semua dari merasa takut. Merasa takut itu alami, harus jangan ditengkingin. Ditengkingin merasa takut, wah bukan manusia, saudara. Ini kalau udah goyang-goyang gempa-gempa merasa takut, pasti. Tapi merasa takut kita jangan berkembang menjadi takut. Kalau takut berarti apa? Kita memikirkan hal-hal yang negatif. Kita memikirkan yang jelek, yang akan terjadi dan yang belum tentu terjadi dari apa yang kita lihat dan dengar. Saudara dengar COVID, wah, sudah mulai memikirkan yang jelek-jelek. Nanti COVID datang, udah mikirkan, bahaya. Padahal itu belum terjadi. Takut gak? Jadi dulu orang takut adalah mana orang psikologi. Kok takut itu kenapa? Memikirkan yang jelek-jelek yang akan terjadi dan belum tentu terjadi dari apa yang kita lihat dan dengar, jadi takut. Dan kalau ini terus berkembang takut menjadi ketakutan, roh ketakutan, berarti mempercayai apa yang dia pikirkan jelek itu terjadi dalam dirinya. Wah, ini bahaya kalau sampai roh ketakutan. Saya beberapa kali udah sekirim, hati-hati, gereja tolong berdoa. Jangan sampai ada roh ketakutan di Indonesia bisa kaos. Betul? Kok gereja saja sampai ketakutan itu wadah tenang. Maka mungkin percaya Yesusnya keliru. Saudara, kalau saudara percaya Yesus Kristus Tuhan, tidak mungkin takut. Makanya jangan fokus takut, percaya Yesus. Kalau saudara percaya Yesus Kristus Tuhan pasti tidak takut. Nah sekarang nanti yang disebut percaya Yesus Kristus Tuhan, harus saya sebutkan. Tapi ini dulu, pemahaman dulu, saudara harus memaham. Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya kita percaya, amin. Firman-Nya yang menyelamatkan, amin. Firman-Nya yang akan menuntun kita, betul tidak? Kalau sedang melakukan firman Tuhan digenapi, apapun terjadi, tetap firman Tuhan digenapi dalam hidup. Mana yang lebih dahsyat? Mau diberkati atau firman Tuhan digenapi? Berkat belum tentu firman Tuhan digenapi, malah tambah celaka. Sakit ya, memang harus sakit, tapi firman Tuhan akan digenapi lebih dahsyatnya. Amin. Tubuh kita milik Tuhan. Bagaimanapun menjaganya saudara dengan sterilisasi nomor 2. Kalau Tuhan izin sakit tetap sakit. Bukan berarti kita tidak harus menjaga kesehatan. Tunggu dulu, saya tidak ngomong. Apalagi sudah mulai lagi pendeta-pendeta hamba kuat teologi mati karena corona, itu teologisnya dari mana itu?
Mati itu kehendak Tuhan, bukan karena corona. Berarti nggak percaya Yesus Tuhan itu mati karena corona. Wah, tidur pun bisa mati, ketawa pun bisa mati. Mati karena tertawa. Mati itu kehendak Tuhan. Caranya bisa beda-beda. Amin. Tapi waktunya waktu siapa? Jangan mati karena corona. Aneh, Bin. Mati yang banyak itu gara-gara tahu juga ada itu. Cuman nggak dimasukin WhatsApp saja. Teologisnya dari mana mati karena corona? Pendeta ngomong begitu berarti teologinya apa itu? Corona tidak ada apa-apanya. Hidup percaya Yesus Kristus Tuhan. Sudah waktunya mati. Tertawa pun apa? Cara nggak usah pusing. Amin. Tapi kita harus percaya firman. Lihat yang namanya percaya firman itu apa? Kita harus memahami berdasarkan 3 kejadian ini. Yusuf Maria menyingkir ke Mesir. Betul tak? Kedua, kejadian anak-anak umur 2 tahun dibunuh. Kejam kan? Kejadian luar biasa. Yang spektakuler nggak kejadian itu? Dan mau pergi ke Yerusalem, tapi harus kembali ke Bukit. Semuanya untuk menggenapi firman Tuhan. Amin. Semuanya menggenapi firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita kembali. Kalau saudara heran, takut, gelisah, berarti tidak percaya. Inilah Saul. Saudara yang tidak ibadah pun pernah punya firman. Bisa nggak? Percayalah, ibadah bisa dilakukan di mana saja. Amin. Kapan saja. Situasi kondisi apa saja. Bahkan dalam kesendirian pun bisa kita ibadah. Bisa. Kita bersyukur kalau ada gedung. Tapi ini bukan esensi ibadah. Jangan diperdebatkan ibadah di gedung atau tidak. Itu anak kecil semua, itu TK itu. Yang esensi kok diperdebatkan. Sudah ngomong sama semua percaya Yesus sih, tapi levelnya beda-beda. Ada seorang bapak punya 3 anak. Anak TK, anak SMP, anak mahasiswa. Sama-sama percaya sama bapaknya, Pak. Tapi level percayanya beda dengan anak dengan mahasiswa. Nah, level percayamu apa? Jadi maklumin saja, jangan didebat. Ya, memang levelnya imannya TK ya sudah, amin. Yang penting percaya Yesus. Percaya Bapak TK ya levelnya gimana? Nah, di sini level percayanya level apa? Firman apa TK? Tergantung. Kalau TK kan tergantung. Seneng, Papa baik, udah seneng, Papa nggak percaya. Kalau mahasiswa, pasti level percaya sama orang tuanya gimana? Ada mahasiswa, tapi sifatnya TK juga. Pendeta, tapi sifatnya apa? TK, banyak itu. Jadi belum tentu, makanya kembali lagi. Hanya firman, amin. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Apa benar? Apa benar tadi pujian itu? Rasanya Roh Kudus yang menuntun kita untuk pujian ini. Amin. Kembali pada amin. Firman-Mu yang cegahkan di saat Bapak. Waduh, kenapa ayo? Satu hari ini nyanyikan lagu itu terus. Amin. Karena memang ada firman dan firman. Semua yang kita lihat terjadi oleh Allah. Jadi kita harus memahami dulu. Percaya Yesus Kristus Tuhan, berarti percaya firman. Kalau kita percaya melakukan firman, kok digenapi. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa mempercayai firman? Amin. Tadi itu prinsip, betul tidak? Tadi prinsip. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya dan mempercayai firman? 2 Korintus 5 ayat 7. Bagaimana kita bisa percaya dan mempercayai firman? Dan firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 7. Bagaimana kita bisa percaya dan mempercayai firman sehingga firman Tuhan digenapi dalam hidup kita? Jadi kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 7. 1, 2, 3.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lihat, ini yang namanya percaya. Hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kita boleh melihat, mendengar berita-berita yang menakutkan. Tapi hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa? Percaya. Kita lihat, kalau saudara hidup berdasarkan apa yang kamu lihat, akan takut. Sekali lagi saya kasih tahu, merasa takut itu alami. Tapi kalau saudara udah merasa terus melihat, terus dipikirkan, percaya yang saudara lihat menjadi takut dan berkembang menjadi roh ketakutan. Tapi yang namanya percaya adalah apa? Saudara bisa melihat, mendengar yang mencekam. Zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergerak. Kita pasti akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Saudara melihat. Tapi bagaimana waktu kita melihat, mendengar yang mencekam, mendengar yang membuat orang-orang takut, tapi kita malah percaya. 3 hal. Di sini yang dimaksud percaya bukan karena melihat. Yang pertama, pikirkanlah firman Tuhan dan apa yang saudara lihat dan dengar. Kalau saudara mau percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan menggenapi firman Tuhan, apa yang saudara lihat dengar jangan diucapkan. Tapi waktu apa yang saudara lihat dengar, pikirkanlah apa kata firman. Amin. Jadi pikiran kita akan kemana? Apa kata firman? Dengan COVID-19 baca apa? Oh, Alkitab sudah katakan. Amin. Oh, apa kata firman Tuhan terhadap saya dengan situasi kondisi seperti ini? Apa kata firman Tuhan? Percayalah, Tuhan akan menjaga engkau mulia. Betul tidak? Pikirkan apa kata Tuhan. Ingat, kenapa dulu Yusuf, Maria pakai Tuhan ngomong pakai mimpi dengan audible? Karena belum ada apa? Amin. Oh, sekarang seperti Yusuf, Maria dapat mimpi audible, nggak bisa. Zaman dulu belum ada Alkitab, belum ada firman tertulis. Amin. Makanya Tuhan pakai apa? Secara audi, mendengar langsung. Tapi tahu ini suaranya Tuhan. Karena ada hubungan. Betul tidak? Dan melalui mimpi. Sekarang jangan harap mimpi. Mimpi pun tetap harus duduk pada apa? Firman. Pikirkan ini. Manakala kau memikirkan firman, mulut Tuhan ngomong firman. Contoh simpel. Kadang saudara sakit. Fakta tidak sakit. Fakta sakit apa ya? Batuk. Saudara fakta. Tapi saudara mau percaya yang saudara lihat atau percaya firman? Kalau saudara lihat, percaya firman, saya batuk, jadilah batuk terus. Kita akan Tuhan. Tapi kalau kita berpikir ini hanya proses, betul? Saya pasti sembuh. Mikirkan apa? Batuk ini tidak pernah membuat saya susah sakit. Amin. Saya tidak batuk, saya ada proses. Kalau saudara tidak punya uang, mahasiswa. Saudara lihat faktanya tidak punya uang. Saudara lihat tidak punya uang. Engkau dengar lagi papa mama kiriman terlambat. Fakta. Tapi kalau engkau percaya, pikirkan, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Sehingga mulutmu kan ngomong apa? Jangan takut, Tuhan pasti akan memberkati. Tapi kalau saudara percaya yang saudara lihat, enggak punya dengar papa mama terlambat langsung, doanya doa puasa Tuhan, tapi mulutnya enggak punya duit. Hati-hati, itu berarti hidup berdasarkan apa? Tapi hidup berdasarkan percaya. Apa yang kamu lihat dengar, pikirkan firman. Betul kan? Apa kata firman? Lihat Yusuf Maria dengan firman yang dipikirkan firman. Kedua, yang namanya percaya. Jadi percaya itu bukan hanya mulutnya, pikirannya. Amin. Amin. Memang kalau TK ya level ngomong percaya Yesus Kristus. Kalau pendeta levelnya TK langsung pikirannya mulut. Enak aja Pak TK kalau diladenin.
Karena levelnya beda, percayanya beda. Amin. Kalau level di sini percayanya apa? Memikirkan amin. Levelnya beda ya dengan iman yang lain-lain. Gak apa-apa, bukan nanti mereka salah, mereka TK. Yang namanya hidup berdasarkan percaya melihat melalui apa? Memikirkan firman. Amin. Pikirkan apa kata Tuhan dari apa yang saya lihat dengar. Apa kata Tuhan? Baca Alkitab, semua sudah ada. Percaya itu. Amin. Waktu engkau percaya firman, pasti akan ada. Contoh saja yang sangat simpel yang semua kalian sudah alami. Waktu kalian mengalami masalah persoalan, sadar saja, pikirkan, oh ada Yesus dalam diri saya. Oh Yesus tahu, Yesus mengerti. Langsung gimana? Ada damai bukan? Betul? Tapi coba suruh mulai masalah, saya sendirian. Aduh saya jauh, aduh langsung gimana? Doa pun. Jadi yang namanya percaya pertama pikirkan. Amin. Memikirkan apa? Firman. Ulang pikirkan firman. Kedua, yang namanya percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat adalah yang Yesus adalah firman. Minta apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk saya lakukan dengan situasi dan kondisi seperti ini. Amin. Minta, jangan minta dijauhkan dari corona. Minta apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan dalam situasi dan kondisi ini. Berdoa, amin. Tuhan suruh kita minta, tapi lebih baik minta firman digenapi, amin. Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam kondisi seperti ini? Tuhan suruh jaga kesehatan, harus jaga kesehatan. Tuhan suruh tunduk pada permintaan, tunduk kan? Harus itu firman Tuhan. Jadi kita melakukan karena kita tahu ini firman Tuhan yang memerintahkan apa? Kita, amin. Kita ibadah, itu memang harus tunduk sama Kapolri, harus tunduk. Itu berarti melakukan dengan apa? Firman dan jangan. Kita punya Yesus. Hantam, tunggu dulu. Apakah itu yang Tuhan izinkan? Jadi kita tidak persoalan apa yang kita lakukan, kita harus yakin yang kita lakukan itu adalah itu yang Tuhan inginkan. Amin. Makanya dalam situasi kondisi apa? Yang namanya percaya, minta Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam kondisi saya tidak punya uang? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Berfirmanlah. Pasti Tuhan ngomongnya. Pasti kan? Bisa dari khotbah, betul kan? Bisa melalui perenungan, bisa nggak macam-macam cara? Sampai kau yakin. Nah, makanya levelnya harus mahasiswa, level yang memang hubungan dekat dengan Tuhan. Bagaimana tahunya Tuhan kehendaki? Dengan duduk diam, santai hubungan pribadimu. Semakin dekat semakin peka. Amin. Jangan cari, mari kita berdoa. Bagaimana cara mencari kehendak Tuhan? Tidak bisa. Tidak ada tekniknya mengetahui kehendak Tuhan. Pribadimu masing-masing. Tergantung hubungan semakin dekat engkau dengan Tuhan, makanya mengenali Yesus itu mengenal itu adalah hubungan pribadi. Mengenal bukan melalui belajar. Mengenal itu karena hubungan. Saya kasih tahu, engkau percaya Yesus Kristus dan satu menyembuhkan? Kata siapa? Kalau orang mengenal beda. Percaya Yesus Tuhan memberkatimu? Kata siapa? Kalau orang mengenal, dia akan ngomong, kata saya. Yesus Tuhan memberkati. Kata saya, kenapa? Saya sudah mengalami. Amin. Bukan kata pendeta, bukan kata orang. Tapi kenapa? Kata saya kenapa? Firman Tuhan saya sudah alami. Itulah orang yang mengenal. Mari kita mulai bertanya, Tuhan apa yang kau inginkan untuk bangsa ini? Amin. Jangan, Tuhan pasti tolong kan? Pasti. Tuhan pasti memberkati kita kan? Pasti Tuhan gak tertidur, dia gak kaget, gak ada ibadah hari Minggu. Wah ibadah, enggak, Tuhan gak kaget dengan COVID. Dengan ibadah, gak ada ibadah, gak kan? Cuman yang Tuhan izinkan waktu kau mengalami apa yang kau minta. Sekarang mintanya harus minta apa? Jangan dijauhkan dari COVID, amin. Masa yang dijauhkan dari orang Kristen saja, yang tidak Kristen, tidak kasihan, keluarga kita juga banyak. Amin. Jangan sok-sok rohani tapi egois.
Masa disembuhkan hanya orang Kristen saja, yang tidak Kristen tidak disembuhkan? Bukan, kita tanya Tuhan, amin. Apa yang kau izinkan untuk aku lakukan dalam kondisi ini? Betul tidak? Dengan tidak boleh keluar, betul tidak? Tidak boleh keluar. Apa Tuhan? Gak usah stres. Pasti Tuhan punya maksud kan? Para hamba Tuhan berdoa. Apa yang Tuhan inginkan bagi bangsa ini, betul kan? Apa yang Tuhan inginkan bagi gereja ini, untuk dalam kondisi ini, apa yang Tuhan? Mari kita berdoa, fokus itu. Kalau semua anak Tuhan fokusnya begitu, apa yang terjadi? Firman Tuhan digenapi. Amin. Firman Tuhan digenapi. Yang kedua, minta apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kondisi. Ya sekarang kondisinya COVID ya. Jadi nanti kalau tidak punya uang jangan berdoa, Tuhan berkati aku, tangking roh kekeringan, roh nggak ada duit itu, ini. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, waktu tidak punya uang, apa yang Tuhan ingin? Tuhan ini jadi gaya hidup, itu namanya orang yang percaya. Kenapa kita tahu nggak ada yang kebetulan, amin. Kalau Tuhan izinkan pasti nggak Tuhan punya maksud. Mari kita dewasa, bukan berarti yang mungkin salah, nggak apa, mungkin itu TK. Amin. Tapi kita mau level yang mana? Percaya yang mana? Mari minta apa yang boleh. Ketika kalau kita tahu, lakukan ini. Tidak peduli orang ngomong. Amin. Di kamar jangan kemana-mana karena saya taat sama firman. Amin. Mau diajak kemana-mana tidak, karena pemerintah adalah betul kan? Dan itu Tuhan saya tidak boleh. Hati-hati harus mengerti firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang ketiga. Kalau saudara sudah memikirkan firman, oh apa kata firman dengan kondisi ini. Kedua, saudara minta apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan dalam kondisi ini. Ketiga, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Firman Tuhan akan dikenapi dalam hidup. Dan situ baru akan tahu hidup kita akan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, dan bahkan kalau Tuhan izinkan hidup kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Amin. Mari percaya Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan digenapi dalam hidup. Itulah esensi hidup seumur hidup, apapun situasi dan kondisi. Amin. Itulah esensi yang dibutuhkan seumur hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga firman Tuhan digenapi dalam hidupku. Memikirkan firman dengan apa yang terjadi, yang kita lihat dan dengar. Minta apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dari apa yang kita lihat dan dengar. Ketiga, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita lihat firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya, sukacita, kemenangan, damai sejahtera nyata dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Pahami firman, lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Buktikan kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita minta firman Tuhan digenapi dalam hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh, glory Jesus. Rana masyarakat, rana masyarakat. Firman ya. Mari menyanyikan pujian. Inilah benar-benar iman kita, benar-benar hanya firman, tidak ada yang lain. Oh, haleluya, haleluya. Yang di rumah naikkan pujian ini. Dalam kondisi apapun juga posisimu saat ini, nyanyikan pujian ini. Ku datang Tuhan, ku datang, hanya firman. Engkau percaya firman, genapi firman dalam hidupku. Haleluya. Ya, nyanyikan pujian ini. Oh, firman-Mu yang kuasa untuk melunasikan hati. Amin. Firman-Mu yang
untuk ku nikmati firman-Mu. Amin. Oh, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah wajahku dengan air sungai-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Dengan iman-Mu, dengan firman-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Mari benar. Kuatkan kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah wajahku dengan air sungai-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah wajahku dengan air sungai-Mu. Bapa, Amba sudah menyampaikan kebenaran isi hati melalui kejadian Yusuf Maria menyingkir ke Mesir, kejadian pembunuhan anak-anak, dan bahkan harus tinggal di Nazaret. Melakukan kebenaran firman apa yang kau inginkan. Firman mau akan digenapi dalam hidup kami.
percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, firman-Mu akan digenapi dalam hidup. Itu kerinduan kami Bapa. Oleh karena itu kami minta Roh Kudus-Mu menyempurnakan kebenaran firman ini Bapa. Baik jemaat-Mu yang hadir maupun mereka yang mendengar melalui live streaming di rumah, di dalam nama Yesus. Kami mau Roh Kudus bekerja, sehingga benar-benar seluruh jemaat-Mu berpegang pada firman Tuhan, percaya firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan Yesus Kristus Tuhan yang dimuliakan apapun situasi kondisi. Bapak, aku mau berdoa untuk jemaat-Mu, gereja di tempat. Biar gereja ini gereja yang menggenapi kebenaran firman. Jemaat-jemaat yang dahsyat dan luar biasa. Ini sampai Bapak memberikan perbedaan antara orang yang menyembah kepada Engkau dengan yang tidak menyembah kepada-Mu. Nyatakan perbedaan mereka yang percaya kebenaran firman-Mu dan berdiri atas firman, dan mereka yang tidak percaya, supaya Yesus ditinggikan sungguh. Bukan gereja ini yang dahsyat, bukan kami yang dahsyat, tapi Yesus melalui firman yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami tidak heran, kami tidak bingung, kami tidak gelisah. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kami lihat benar, firman-Mu sudah tertulis dan firman-Mu digenapi. Oleh karena itu ajar kepada kami untuk selalu rindu, selalu seumur hidup kami percaya Yesus Kristus Tuhan, dan kami mau firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami jaga pikiran kami. Dari yang kami lihat dengar, biarlah kami berpikir apa kata firman Tuhan dari apa yang kami lihat dan dengar. Dan kami minta apa yang Engkau ingin aku lakukan dalam situasi kondisi. Aku percaya Engkau pasti memberkati, menjaga, melindungi. Aku percaya tangan-Mu yang selalu memegang hidup. Aku percaya dan kami percaya. Tapi yang kami minta Bapa dalam nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, berikan kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam situasi dan kondisi ini, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah Engkau berbicara kepada semua anak-anak. Bapa, berbicara sehingga kami berjalan karena firman-Mu. Kami berjalan karena itu adalah kehendak-Mu. Kami berdasarkan apa yang Kau firman. Dan biarlah Roh Kudus memberikan Kau keberanian, kemampuan dalam kami melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga semuanya itu kemuliaan nama-Mu. Mari Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kuasa penyertaan, pemahaman Roh Kudus melalui kebenaran firman boleh ada dalam kehidupan jemaat-Mu yang melalui live streaming maupun kami semua yang mendengar. Hamba berdoa untuk Bapak Henok sebagai kepala yang Kau sudah berikan tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, memelihara jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah juga tidak terpengaruh dengan apa yang dia lihat dengar, tapi tetap fokus kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan digenapi melalui gereja tempatnya, melalui pengembala. Seluruh jemaat akan diproteksi dengan firman Tuhan, sehingga jemaat ini semakin dewasa di hadapan Engkau. Keberadaan yang menjadi berkat bagi lingkungan dan bagi bangsa negara Indonesia. Kau berkati istri dan anak, Kau berkati para pengurus, berikan roh kesatuan, supaya benar-benar firman dan firman digenapi. Terima kasih Bapak, Kau berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih atas anak-anak-Mu yang sudah hadir beribadah. Kami percaya kami akan pulang. Kami akan menjadi warga negara yang baik, mentaati pemerintah kami. Jaga Bapak, karena itu adalah bentuk dalam kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Jaga kami untuk tidak berkeliaran. Dalam waktu kami di kamar sendirian, kami ini waktunya mendengar suara-Mu, waktunya kami memiliki kepekaan akan suara Engkau. Dalam nama Yesus, kami percaya Bapak, COVID-19 akan berlalu dengan waktu dan kehendak. Tapi kami percaya dalam situasi kondisi ini, firman-Mu digenapi, firman-Mu yang dinyatakan, firman-Mu yang diberitakan, firman-Mu yang dinyatakan melalui bibir kami, melalui tulisan kami, melalui hidup kami. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Firman-Mu iya dan amin. Kami rindu genapi firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dance my soul, my Savior God, to Thee. How great
How great thou art. And lifting my soul, my Savior unto thee. How great thou art. How great thou art. My soul, my Savior God, to thee. Hallelujah, hallelujah. How great thou art. How great thou art. My soul, my Savior God, to thee. Oh, hallelujah, hallelujah. How great thou art. How great thou Yesus dahsyat, firman dahsyat luar biasa. Genapi firman Bapak sekalian. Inilah kami, kiranya ibadah melalui live streaming semuanya layak dan berkenan di hadapan Engkau. Jadikan kami anak-anak yang selalu menyukakan Engkau, sehingga firman digenapi dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang melakukan aktivitas kami. Berkat-Mu juga mengalir pada mereka yang di rumah live streaming, biar roh juga mereka menyala-nyala. Sidang jemaat yang dikasih angkat tangan, marilah pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati bangkit naik ke surga, mencurahkan kuasanya Roh Kudus atas kita sekalian, menyertai, menaungi, dan melindungi kita. Penyertaan menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah firman, lakukanlah firman, genapilah firman dalam hidupmu. Yesus Tuhan dimuliakan atas hidup kita dalam situasi kondisi apapun juga. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kemuliaan bagi nama Yesus. Silakan.